Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus 3, yang mana coachnya adalah saya sendiri, Eza Rahmi, dan kucinya adalah Bapak Hamdan Hari, pengamatnya adalah Bu Rosmainar. Saya akan membacakan sedikit kasus 3 yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada seorang rekan saya yang bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang akan melakukan supervisi pada saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa buku teks. Rekan saya mengajar dengan memanfaatkan belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas, rekan saya menyampaikan jika ia tetap mengacu kepada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal kepala sekolah. Bagaimanakah Anda dalam menyikapinya? Siang itu, saya berjalan masuk ke dalam ruang guru. Ketika hendak beres-beres mau pulang sekolah, tiba-tiba Pak Hamdan masuk ke dalam ruang guru. Saya yang melihat Pak Hamdan kurang bersemangat dan menampakkan wajahnya yang sedih, membuat saya ingin menghampiri Pak Hamdan untuk bertanya lebih tentang masalah yang sedang dia hadapi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hamdan. Pak Hamdan, mic-nya mati masih? Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Ya, Assalamualaikum, selamat oke. siang Pak Hamdan. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Saya perhatikan dari tadi Bapak terlihat, apakah ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, Bu. Sebenarnya saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Ibu. Apakah Ibu punya waktu luang? Boleh, silakan, Pak. Apa yang dapat saya bantu dan apa yang Bapak harapkan dengan diskusi kita hari ini? Saya berharap dapat menemukan solusi untuk masalah yang saya hadapi ini, Bu. Apakah ada yang lain ingin Bapak capai? Saya ingin tahu di mana letak kesalahan yang sudah saya lakukan, Bu. Baiklah, apa yang Bapak rasakan saat ini? Saat ini saya merasa tidak nyaman, Bu. Dan ini menjadi beban pikiran juga buat saya. Hal apakah yang membuat Bapak merasa tidak nyaman sehingga menjadi pikiran bagi Bapak sendiri? Saya tadi dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya dan mendapat teguran dari kepala sekolah setelah pengawas melakukan supervisi. Apa yang terjadi sehingga Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah? Waktu pengawas melakukan pilihan tadi, saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Pengawas sepertinya keberatan dengan kegiatan belajar mengajar saya yang tidak menggunakan buku teks, tetapi menggunakan sumber belajar lain yang menurut saya sudah sesuai dengan kurikulum sekolah. Pada saat pengawas melakukan
supervisi, apa yang Bapak lakukan? Pada saat itu saya sedang mengerjakan materi tentang sifat-sifat benda. Saya menggunakan benda-benda yang mudah dijumpai anak di sekitar sekolah. Oleh sebab itu, saya tidak menggunakan buku teks Bu Eza. Lalu apa lagi? Walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tetapi saya tetap mengacu kepada kurikulum Bu. Dan itu sudah saya sampaikan kepada pengawas. Oh, jadi Bapak sampaikan pendapat Bapak kepada pengawas? Iya, ada Bu, saya sampaikan. Saya mengatakan kalau saya lebih sering mengajarkan menggunakan sumber lain, seperti tadi menggunakan bahan-bahan sekitar lingkungan. Karena menurut saya dengan menggunakan benda-benda konkret di sekitar kita, anak-anak akan lebih cepat dalam memahami materi Ibu. Oh, jadi Bapak lebih sering menggunakan sumber belajar lainnya, ya Pak ya, pada saat di kelas, seperti Iya menggunakan Bu. sumber belajar yang ada di sekitar anak. Begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Anak-anak saya di kelas lebih mudah memahami pelajaran jika dari sumber belajar lainnya, seperti sumber belajar yang ada lingkungan mereka daripada sumber belajar dari buku teks. Oke. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi, nah apakah Bapak juga sudah menjelaskan dengan kepala sekolah? Sudah Bu, tetapi kepala sekolah tetap merasa bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Oh, nah sekarang strategi apa kira-kira yang dapat Bapak lakukan agar kepala bahwa pembelajaran itu tidak harus menggunakan buku teks saja? Rencana saya dengan menunjukkan perangkat dan media pembelajaran yang saya gunakan. Nah, benar itu Pak. Apakah ada lagi? Terus menunjukkan kemampuan yang saya miliki dengan praktek pembelajaran pada saat kepala sekolah supervisi. Wah, bagus itu Pak. Untuk menurut Bapak sendiri, apa yang akan Bapak tunjukkan agar kepala sekolah semakin yakin nih dengan proses pembelajaran yang Bapak laksanakan dapat mendatangkan manfaat yang baik bagi anak murid Bapak? Nah, kali itu saya akan menunjukkan pencapaian hasil belajar murid yang sudah meningkat daripada sebelumnya. Nah, benar tuh Pak. Dengan begitu, Bapak dapat menunjukkan bahwa buku teks itu tidak hanya menjadi acuan. Bagaimana Bapak mengantisipasi hambatan yang ada selama melaksanakan kegiatan tersebut, Pak? Saya akan mempersiapkan sebaik mungkin sebelum kegiatan supervisi kepala sekolah dilaksanakan. Mulai dari perangkat hingga media pembelajaran dan mencari alternatif lain jika pada saat penampilan slide pembelajaran nanti listriknya padam. Wah, benar sekali itu, Pak. Jadi, dengan seperti itu, hasil yang akan Bapak harapkan akan tercapai. Apa komitmen Bapak dalam menjalankan rencana aksi yang akan Bapak laksanakan ini? Komitmen saya akan melaksanakannya setiap hari di kelas sehingga hasil belajar murid dapat lebih meningkat
pengawas dan kepala sekolah dapat memahami bahwa kegiatan belajar itu tidak harus selalu menggunakan buku teks. Betul, Pak. Nah, menurut Bapak nih, siapa saja yang dapat membantu Bapak untuk melaksanakan kegiatan ini? Oh, kalau itu ya salah satunya rekan sejawat pasti, dan dibantu juga sama murid, Bu. Oke. Baiklah, menurut Bapak apakah kesimpulan yang Bapak dapatkan dengan diskusi kita pada hari ini, Pak? Menurut saya, ternyata saya perlu menunjukkan kemampuan saya dengan meyakinkan kepala sekolah terlebih dahulu, sehingga nantinya kepala sekolah dapat meyakinkan pengawas bahwa kegiatan pembelajaran dapat menggunakan sumber belajar apa saja. Nah, setelah kita bercerita pada kesempatan pada hari ini, Pak, apa yang Bapak rasakan sekarang? Saya merasa lega, Bu, dan saya sudah mendapatkan solusi yang tepat untuk permasalahan saya sendiri. Terima kasih ya, Bu Eza. Sama-sama, Pak. Tetap semangat ya, Pak Hamdan. Iya dong. Oke, baiklah. Itulah tanggapan dari kasus ketiga yang sudah dibahas. Saya minta kepada pengamat Ibu Rosmainar untuk memberikan pendapatnya. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Eza. Baiklah, saya akan memberikan sedikit komentar atas dasar pengamatan saya dari coaching yang sudah Ibu Eza berikan kepada Pak Hamdan tadi. Yang pertama mengenai tujuan. Kalau tujuan di situ sudah terlihat tujuan dari coachingnya sudah sangat jelas. Kemudian kalau untuk identifikasi di sini kan memberi pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Nah, jadi menurut saya yang di sini mungkin agak lebih ditambah pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali potensi coaching. Seperti itu untuk identifikasinya. Kemudian kalau untuk rencana aksi, di sini sudah jelas sekali rencana aksinya, pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coachingnya dalam permasalahan ini sudah sangat jelas dan nampak ya. Kemudian untuk tanggung jawab, di sini juga sudah ada komitmen dari coachingnya, sudah jelas ada pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen dari coaching tersebut. Nah, begitu menurut pengamatan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosmainar. Sukses buat kita.